Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari kemarin saya membuat polling di akun Twitter saya terkait dengan kinerja PLT Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Saya bandingkan dengan kinerja Pak RT Riang Prasetya yang beberapa hari yang lalu itu menjadi viral karena keberaniannya untuk menertibkan ruko-ruko yang ada di wilayahnya yang memakan jalan atau memakan fasilitas umum. Pemirsa sekalian, tidak saya duga ternyata dari polling saya ini yang mendukung Pak RT Riang Prasetya yang ditunjukkan dengan meretweet itu sejumlah 3.140 yang kalau saya prosentase itu mencapai 97,66%. Sedangkan yang mendukung PLT Gubernur DKI terkait dengan kinerjanya itu 75 suara atau 2,33%. Pemirsa sekalian, walaupun dari polling ini tidak juga bermaksud untuk mendowngrade kinerja dari PLT Gubernur Heru Budi, tapi paling tidak dalam beberapa bulan setelah beliau menjabat di bulan Oktober tahun yang lalu, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari PLT Gubernur ini yang menimbulkan kontroversi. Paling tidak dalam catatan saya, pemirsa sekalian, itu ada 10 kontroversi kebijakan dari PLT Gubernur DKI. Yang pertama adalah Pak PLT Gubernur membuka lagi posko aduan di balai kota, sebagaimana ini yang dilakukan di zaman Ahok, yang di masa Anies Baswedan itu tidak dilakukan lagi. Kenapa ini dibuka kembali? Menurut Pak Heru Budi, posko aduan ini sangat efektif dalam melayani berbagai macam aduan dari masyarakat. Kalau ini dilakukan, pemirsa sekalian, lalu apa fungsi bagian-bagian yang ada di bawahnya dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan? Itu berarti Pak PLT Heru Budi tidak mempercayai pejabat-pejabat yang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Padahal di masa Anies, berbagai macam persoalan itu sudah tertampung lewat aplikasi aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Betapa repotnya kalau seorang gubernur atau PLT gubernur menanggapi satu persatu aduan dari masyarakat. Yang kedua, pemirsa sekalian, yang juga menjadi kontroversi di masyarakat adalah ketika Pak PLT Gubernur mencopot Sekprov atau Sekretaris Daerah Marullah Matali, yang kemudian beliau dinonjobkan dari Sekda, kemudian dikasih jabatan yang lain. Yang seperti ini sebenarnya tidak juga jadi masalah, karena itu juga menjadi kewenangannya dari seorang PLT, tapi terkesan dengan menjabatnya PLT Gubernur ini seolah-olah apa yang ada di masa Anies Baswedan kemudian tidak dipakai lagi. Yang ketiga adalah menghapus anggaran jalur sepeda. Ini menjadi kontroversi yang luar biasa ketika PLT Heru Budi ini sampai membongkar jalur sepeda yang di masa Anies itu sangat direspon oleh masyarakat, karena ini menunjukkan keperpihakan seorang Gubernur Anies Baswedan pada waktu itu untuk memberikan masyarakat yang suka bersepeda untuk mempunyai jalur khusus yang selama ini selalu diserobot oleh pengendara mobil atau pengendara motor. Nah, ini yang membuat
beberapa waktu yang lalu itu diprotes oleh masyarakat dan ramai sekali di Twitter, yang akhirnya setelah dibongkar kemudian dikembalikan lagi. Ini menunjukkan bahwa Pak PLT Gubernur ini tidak punya perencanaan yang matang, seolah-olah pokoknya hasil karyanya Anies harus dilenyapkan. Wah, ini yang menjadi persoalan yang tidak baik. Yang keempat, pemirsa sekalian, Pak PLT Gubernur ini juga menghapuskan TGUPP, yaitu tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Alasannya dari Pak PLT Gubernur untuk lebih mengaktifkan dinas-dinas yang memang selama ini secara formal memang sudah ada. Ya, menurut saya sih itu juga tidak jadi masalah juga, suka-sukalah dari Pak PLT Gubernur. Tapi yang jelas ini terkesan seolah-olah apa yang dilakukan Anies juga ingin ditiadakan. Tapi sekali lagi itu juga tergantung dari cara pandang kita. Tapi yang jelas ini sempat menjadi polemik di masyarakat. Yang kelima yaitu mencabut layanan internet gratis cek wifi. Nah, pemirsa sekalian, kita perlu ketahui bahwa program cek wifi ini merupakan program internet untuk semua yang diluncurkan oleh Pemprov DKI pada tanggal 28 Agustus 2020 di era Gubernur Anies Baswedan. Kemudian direvisi oleh PLT Gubernur Heru Budi Hartono. Hal tersebut tertuang dalam informasi bahwa cek wifi sudah tidak dapat dipergunakan mulai 1 Januari 2023 lantaran diberhentikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemberitahuan efektif mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis cek wifi di area ini telah diberhentikan oleh Pemprov DKI Jakarta, tulis informasi tersebut. Usai menuai kritik, salah satunya dari mantan anggota TGUPP Tata Kujiati, layanan internet gratis cek wifi akhirnya kembali diberlakukan, hanya mengalami pengurangan titik akses per awal Januari 2023. Pengurangan titik akses ini merujuk pengurangan anggaran cek wifi Pemprov DKI Jakarta di bawah PJ Heru Budi Hartono. Awalnya mengajukan anggaran sekitar 174 miliar, namun hanya disetujui 56 miliar, sehingga titik cek wifi dari 3.500 dikurangi menjadi 1.263 titik. Ini menunjukkan pemirsa sekalian bahwa keperpihakan Heru Budi selaku pengganti atau PLT Gubernur DKI ini terlihat keperpihakannya kepada masyarakat secara umum memang kurang baik. Pemirsa sekalian, kebijakan kontroversi berikutnya adalah rumah DP 0 rupiah yang dianggapnya bukan prioritas. Pemirsa sekalian, memang rumah DP 0 rupiah di masa Anies Baswedan memang juga tidak menunjukkan 100% tingkat keberhasilannya. Tapi sebagai sebuah kebijakan itu menunjukkan bahwa di masa Anies Baswedan itu punya keperpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan terbatas. Walaupun dari sisi realisasinya itu memang belum mencapai, tapi seharusnya sebagai pengganti atau PLT Gubernur, kebijakan yang baik ini harus menjadikan harus berlangsung, harus dilanjutkan, harusnya seperti itu. Kalau memang, atau mungkin diganti dengan kebijakan yang lain. Tapi pemirsa sekalian, kebijakan berikutnya adalah bersih-bersih di Jakpro
MRT dan Transjakarta. Banyak pejabat-pejabat yang menangani dua hal ini di bidang transportasi ini oleh Heru Budi banyak diganti dengan alasan yang tidak terlalu jelas. Ini mengesankan bahwa dua unit atau wilayah kerja transportasi ini yang di masa Anies Baswedan ini banyak menghasilkan penghargaan bahkan level dunia, tapi di masa Heru Budi pejabat-pejabat yang menjabat di tempat itu kemudian banyak diganti. Ya mungkin yang seperti ini boleh-boleh saja, tapi kesannya seolah-olah siapapun pendukung Anies akan dilengsarkan. Kemudian yang ke-9 adalah polemik batas usia PJLP, yaitu penyedia jasa lainnya perorangan yang kemudian dibatasi berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun. Bunyi keputusan Gubernur 1095 tahun 2022 yang dilihat pada Selasa 13 Desember 2022. Ini banyak ditentang oleh anggota DPR termasuk dari fraksi PDIP yang dianggap ini tidak berpihak kepada masyarakat Jakarta. Kemudian yang ke-10, kontroversi yang ke-10 adalah mengubah slogan Jakarta. Kalau di masa Anies Baswedan, slogan Jakarta itu menjadi kota kolaborasi, tapi di masa Heru Budi itu diubah menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Laki-laki ya silahkan saja, mau dirubah kah, mau apakah, tapi sekali lagi, apa urgensinya dengan merubah seperti itu? Apa pentingnya merubah seperti itu? Tapi kesan yang muncul di masyarakat adalah Heru Budi ini seolah-olah seperti tidak punya kerjaan, tinggal melanjutkan saja yang baik, itu tidak bisa. Tapi justru malah menuai polemik yang luar biasa, yang di masyarakat itu malah seolah-olah mendowngrade apa yang menjadi prestasi Anies Baswedan. Yang ke-10 adalah mengklaim menuntaskan sodetan Kali Ciliwung dalam 2 bulan, pemirsa sekalian. Ini yang banyak diprotes, hebat bener gitu loh, PLT gubernur dalam waktu 2 bulan bisa menuntaskan Kali Ciliwung. Dan pemirsa sekalian juga bisa melihat beritanya lebih lengkap kaitannya dengan kontroversi Heru Budi bisa menuntaskan sodetan Kali Ciliwung ini dalam waktu 2 bulan. Itu ramai sekali pemirsa sekalian. Nah, kenapa kemudian netizen lebih memilih lebih percaya terhadap kinerja Pak RT Riang Prasetya? Pemirsa sekalian, RT itu kan jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Jadi jangan lupa, RT itu adalah jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Sedangkan PLT itu dalam sindirannya netizen itu adalah giveaway, adalah jabatan pemberian dari bosnya. Nah, ternyata pemirsa sekalian, kinerja dari Pak Riang Prasetya ini justru menunjukkan keperpihakan kepada masyarakat ketika Pak RT ini memprotes ruko-ruko yang memakan badan jalan. Ternyata pemirsa sekalian, siapa Pak Riang Prasetya ini, Pak RT yang berani ini? Dia adalah seorang advokat. Ya tentu saja berarti dia bukan orang sembarangan, dia ngerti hukum. Yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga jabatan-jabatan walaupun sekecil apapun, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, insya Allah Indonesia ke depan akan bisa menjadi negara yang terpercaya, karena semua
kebijakan itu berlandaskan aturan. Tegaknya aturan di masyarakat itu yang menjadi dambaan dari masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berpihak kepada yang benar, bukan berpihak kepada yang bayar. Makanya wajarlah kalau sampai Pak RT ini justru mendapat dukungan 97,66% dari netizen di akun Twitter saya. Saya kira begitu pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.